Kita bisa berpura-pura dengan orang lain, tapi dengan diri kita nggak bisa berpura-pura. Kita sesungguhnya sedang menderita, terus orang bisa saja kita kamuflase bahwa seakan-akan kita bahagia. Padahal kalau kita mau jujur, kita tahu pasti bahwa kita sedang tidak bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam ilmu sufi, dunia tasawuf, bagi para pejalan tarekah, ada beberapa istilah yang mana apabila istilah tersebut kita pahami dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan berguna untuk kita semuanya. Akan berguna bagi kematangan jiwa kita, pendewasaan kepribadian kita, dan bermanfaat pula untuk kita mendekatkan diri pada Allah, menembus alam qurbah, dekat dengan Allah. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mengulas dan membahas salah satu istilah tersebut. Istilah tersebut adalah muraqabah. Apa sih muraqabah itu? Muraqabah itu makna sederhananya adalah kita selalu merasa diawasi oleh Allah. Muraqabah adalah kita sadar bahwa perbuatan kita, tingkah laku dan perilaku kita selalu diawasi oleh Allah. Baik itu perbuatan tubuh ini, atau mungkin perbuatan indera kita, penglihatan kita, pendengaran, penciuman, dan ucapan kita, kalam kita. Kita selalu diawasi oleh Allah. Apa yang terbersih di dalam hati kita, isi hati kita, apakah hati kita ini penuh dengan kebencian, iri, dengki, sombong, angkuh, atau mungkin hati ini penuh dengan belas kasih, penuh dengan kejujuran, penuh dengan kebaikan, semuanya diawasi oleh Allah. Apa yang ada di otak kita, kita diawasi oleh Allah. Orang yang selalu merasa diawasi oleh Allah, maka dia disebut muraqabah. Dalam kehidupan berkeluarga, seperti saya ini, status saya kan sebagai seorang ayah, seorang suami, saya selalu diawasi oleh Allah atas status saya sebagai seorang ayah dan suami. Ketika kita jadi karyawan, kita merasa diawasi oleh Allah. Jadi bos, jadi atasan, jadi bawahan, mungkin jadi penguasa, jadi ulama, ahli ilmu, atau mungkin jadi apalah, kita selalu diawasi oleh Allah. Apapun kita, siapapun kita, dan bagaimanapun kita selalu diawasi oleh Allah. Itulah yang disebut muraqabah. Rasa bahwa kita selalu diawasi oleh Allah itu akan menjadi satu titik kendali bagi kita, agar kita tidak sembarangan dalam menjalani hidup dan kehidupan ini. Tidak semau gue,
tidak ngawur. Kita punya Tuhan yang selalu mengawasi kita. Yang baik nampak jelas di mata Tuhan, yang buruk pun nampak jelas di mata Tuhan. Orang yang sadar oleh hal itu, maka dia disebut orang yang melakukan muraqabah. Saudara-saudara yang saya muliakan, di dalam ilmu tarekah, untuk mengolah muraqabah tersebut, bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, seorang pejalan tarekah harus sadar bahwa di dalam dirinya itu ada titik daya pengawas. Makanya sebelum kita sadar bahwa diawasi oleh Allah, kita sadar bahwa kita selalu diawasi oleh Allah, kita harus memaksimalkan daya pengawasan yang ada di dalam pribadi kita. Di dalam pribadi kita itu ada mata pengawas yang diberikan oleh Allah. Kita kalau bisa memaksimalkan daya itu, kita bisa mengawasi perbuatan kita sendiri, tingkah laku, perilaku kita sendiri. Kita bisa mengawasi penglihatan, pendengaran, penciuman, dan ucapan kita sendiri. Kita akan tahu bagaimana isi hati kita. Apakah penuh dengan kebaikan atau keburukan? Kita akan tahu apa yang ada di dalam otak kita ini. Daya pengawas yang ada di dalam diri kita yang kita munculkan itu sangat tajam, sangat murni, dan dia punya mata kejujuran. Coba, walaupun kita bisa membohongi orang lain, tapi kita tahu bahwa saat itu kita sedang berbohong. Ketika kita melakukan kecurangan, mungkin orang lain nggak tahu, tapi diri kita tahu bahwa kita sedang curang. Kita bisa berpura-pura dengan orang lain, tapi dengan diri kita nggak bisa berpura-pura. Kita sesungguhnya sedang menderita, terus orang bisa saja kita kamuflase bahwa seakan-akan kita bahagia. Padahal kalau kita mau jujur, kita tahu pasti bahwa kita sedang tidak bahagia. Ada yang pura-pura menderita, padahal di dalam hatinya sedang girang dia. Nah, orang-orang yang tidak bisa memunculkan daya pengawas yang jujur ini, itu adalah bibit-bibit kemunafikan. Dia sedang membohongi dirinya sendiri, menutupinya dengan topeng-topeng tertentu agar mata kejujuran itu tertutupi. Dan kita bisa melanggar apa-apa yang seharusnya kita tidak melakukan. Orang-orang yang daya pengawas pribadinya ini sudah lemah, maka dia tidak akan sadar bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, kita ini adalah pemimpin, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kita. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita ini adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanyakan atas kepemimpinannya. Insya Allah, seandainya kita bisa memaksimalkan daya pengawasan yang ada di dalam diri kita ini, insya Allah kita akan lulus ketika diawasi oleh Allah. Kita dalam keadaan ma'ruf, bukan dalam keadaan munkar.
Saudara-saudara yang saya muliakan, daya pengawas ini yang ada di dalam diri kita, ini sangat luar biasa. Kita sedang berzikir ya. Ketika berzikir, kayaknya kita kusuk. Tapi, kalau kita tanya kepada diri kita sendiri, kita tahu kalau itu nggak kusuk. Dalam soal sholat juga, ketika kita sholat, dari berdirinya, ruku, sujudnya, iktidalnya, dalam gerakan-gerakan sholat itu, nampak sepertinya kita kusuk. Tapi kita tahu, kusuk apa enggak itu kita, dengan mata kejujuran, kita tahu bahwa sholat kita itu kusuk apa tidak. Kemudian, ikhlas dan tidak. Walaupun kita mengatakan ikhlas, ikhlas, ikhlas. Tapi kita tahu sesungguhnya kita itu ikhlas apa enggak. Nah, itulah daya pengawas yang ada di dalam diri kita ini sangat luar biasa. Muraqabah, salah satu jalannya adalah kita memaksimalkan daya pengawas itu. Makanya, kalau kita sadar dan mau menggugah daya itu, kita akan bisa mengawasi apa perbuatan kita, tingkah laku dan perilaku kita, isi hati kita, isi pikiran kita, bagaimana perasaan kita, kenyataan dan apa yang terjadi dalam diri kita. Kita itu benar-benar tahu dan sadar. Kalau kita bisa mengawasi semuanya itu, maka kita akan mudah mengarahkan perbuatan kita, tingkah laku kita, perilaku kita, mudah untuk mengendalikan diri kita, mudah untuk mengendalikan pikiran, hati, nafsu, dan lain sebagainya. Kita bisa menata apa yang ada di dalam diri kita, bil khusus pikiran kita. Dari kesempurnaan daya kejujuran yang ada di dalam diri kita, kejujuran di dalam mengawasi diri kita, kita akan tahu sesungguhnya kita itu dewasa atau belum, sesungguhnya kita itu matang pribadinya atau belum. Ini lepas dari bagaimana persepsi orang, karena ini kita bicara kenyataan, kita tidak bicara mindset, mainstream, persepsi, dan lain sebagainya. Kita benar-benar bisa melihat diri kita itu secara objektif. Pandangan yang objektif ini adalah pandangan yang sehat, pandangan yang baik. Nah, makanya pandangan yang sehat atas diri kita sendiri, persepsinya pun akan sehat, objektif. Mindsetnya pun akan objektif. Dan ini akan mempermudah kita untuk mencapai yang namanya kematangan jiwa, kedewasaan pribadi, dan akhirnya kita bisa menghiasi diri kita dengan sifat-sifat kedewasaan, sifat-sifat kematangan. Saudara-saudara yang saya muliakan, muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah, itu harus kita dukung dengan daya pengawas yang ada di dalam diri kita. Jangan sampai daya pengawas itu hilang, maka kita akan kehilangan pula kesadaran bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah. Dan itu bahayanya adalah kadang kita tidak sadar, kita selalu menuju dan berproses pada hal-hal yang merusak diri kita. Kita tidak sadar bahwa apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, itu semuanya akan merusak diri kita sendiri. Seperti itu, saudaraku, muraqabah ini
Walaupun sederhana, pengertiannya sederhana, dalam prakteknya tidak gampang, tapi tidak sulit. Asal kita tiap hari itu sering-sering muraqabah, insya Allah kita akan benar-benar bisa mengambil buah dari muraqabah tersebut. Itu saudaraku, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.